Shalom, jemaat terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat sebab Tuhan beserta dengan kita. Petugas kebaktian pada hari Minggu, dalam pelayanan hari Minggu akan tampil di layar. Berbahagialah kita yang dipercayakan di dalam pelayanan ini karena itu adalah tugas istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Beni Solehin dalam ibadah online. Beliau berasal dari Jakarta. Beliau juga adalah pendiri Indonesia Preaching Ministry. Dalam pelayanan beliau, ia sudah memberkati beberapa gereja dalam cara berkhotbah dengan baik. Untuk itu jangan lewatkan pelayanan ibadah online minggu depan, tanggal 14 Juni 2020. Jemaat yang terkasih, jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara bisa transfer ke rekening yang ada di layar. Atau jika saudara ingin memberi secara tunai, saudara bisa bertemu kepada bendahara jemaat yang ada di toko Mahkota Jalan Masjid Pangkalan Berandan. Jemaat yang terkasih, ada firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 1. Firman Tuhan bilang begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan, berserah diri dengan sukacita, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Selamat beribadah di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya bahwa hatimu ada bagi kami Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara, kita katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu ada bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah-Mu. Mari saudara-saudari dimanapun kau berada, angkat tanganmu, katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi kami.
Pagi hari ini kami datang di rumah kami masing-masing Tuhan, datang ke dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk berterima kasih, untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini kerinduan kami untuk selalu dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami, dimanapun kami berada, dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh-Mu selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terserahlah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan, Selah. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Sama-sama, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Gloria Patri. Tan yen rong ya kui sang pu sang te ichi san li chi tu te yang xian tai te yang yi ho ye te yang永无穷尽。Amin. Shalom saudara yang ada di rumah. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama angkat suara pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan. Kita katakan kepada saudara-saudari kita. Aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Katakan sama-sama lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
sama-sama, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Yang percaya katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita diberkati untuk menjadi suatu berkat bagi orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita katakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau aku hidup, aku mau hidup bagi-Mu. Dan selama aku hidup, hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Katakan sama-sama dengan segenap hatimu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Tuhan, menyenangkan-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, katakan dengan segenap hatimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang tema diberkati dan menjadi berkat. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, jagalah setiap di antara kami, supaya kami senantiasa bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga pakai hamba-Mu, bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun
ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Shikhem, yaitu pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, waktu saya pelayanan di satu gereja, saya itu sering dibawa makan ataupun ditraktir oleh satu keluarga yang sangat mencintai Tuhan dan juga sangat mengasihi hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sewaktu kami duduk di rumah makan, sembari memesan makanan, kemudian menunggu makanan itu datang, kami berbincang banyak hal. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak lama setelah kami duduk di sana, rumah makan yang awalnya itu kosong, akhirnya menjadi ramai. Kemudian jemaat yang mentraktir saya ini mengatakan, setiap kali kami pergi dan duduk di rumah makan mana saja Muse, awalnya itu sepi. Dan setelah itu rumah makan tersebut akan menjadi penuh dan ramai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jujur ya, pada saat itu, saat saya mendengarkan jemaat ini mengatakan demikian, saya berpikir GR kali Bapak ini ya. Kayak kucing emas hoki aja. Bapak, Ibu tahu kucing emas hoki ya. Itu kucing emas hoki yang biasanya orang Tionghoa itu taruh di toko. Ada yang bisa bergerak begini ya, yang mengatakan lahai itu supaya ada customer datang begitu ya maksudnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya berpikir Bapak ini macam kucing emas hoki aja begitu ya. Istilahnya asal dia ada di mana pasti akan rame begitu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dikarenakan kami sering keluar makan bersama, akhirnya apa yang dia katakan ini saya pikirkan dan saya simak. Dan akhirnya membuat saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Bapak tersebut. Yang dimana awalnya saya berpikir bahwa Bapak ini kayaknya layaknya seperti jimat pelari saja. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini membuat saya akhirnya penasaran dan berpikir apakah ada kebenaran firman Tuhan yang bisa membuktikan bahwa kebenaran ini bisa terjadi. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya menemukan di dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3, di situ mengatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari ayat firman Tuhan ini, maka di situ saya mempelajari bahwa ayat firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang percaya. Dan Tuhan akan membuat orang percaya itu menjadi berkat juga. Bukan hanya menerima berkat, tapi kita akan menjadi berkat. Dan melalui orang percaya semua orang di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ternyata semua ini bukan hoaks begitu ya. Istilahnya kalau hoaks itu kan satu hal yang tidak benar terjadi tapi diberitakan begitu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ternyata keberadaan orang percaya itu benar bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Kalau istilah bahasa Hokkien, itu dikatakan chua hoki begitu ya, yang membawa berkat memang.
Tapi itu bukan dikarenakan bahwa orang Tionghoa itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa orang percaya itu ya, bukan berarti bahwa orang percaya itu punya jimat pelaris, bukan. Tetapi pada dasarnya orang percaya memang sejak dari awal diciptakan oleh Tuhan, itu telah mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kita lihat contohnya. Dan contoh daripada kebenaran ini Bapak Ibu Saudara-saudari bisa kita lihat di dalam kehidupan daripada Abraham. Setelah dia mendapatkan yang namanya janji Tuhan di pasal 12. Selanjutnya ayat firman Tuhan itu bagaimana menggambarkan tentang keadaan Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudari, di Kejadian 13 dikatakan bahwa Abraham itu akhirnya menjadi sangat kaya. Banyak ternaknya, emasnya dan peraknya. Kemudian keponakannya yang awalnya ikut bersama-sama dengan dia, akhirnya juga ketularan kaya Bapak Ibu. Dan dikatakan setelah ketularan kaya, Lot yang awalnya juga tidak mempunyai apa-apa menjadi mempunyai domba dan lembu dan juga kemah. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan di tempat di mana mereka pergi itu tidak cukup luas untuk menampung apa? Menampung harta yang mereka punyai karena semakin banyak. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari di ayat yang ke-7 dikatakan terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan Lot. Akhirnya mereka berpisah. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan Abraham itu memberikan pilihan kepada Lot. Dia mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia mau memilih lembah sungai Yordan ataupun daerah yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita melihat bahwa lembah sungai Yordan itu adalah tanah yang subur. Dari gambar ini saja kita bisa lihat. Airnya banyak dan digambarkan Alkitab seperti seperti taman Tuhan. Dan akhirnya Lot itu memilih lembah sungai Yordan. Dan karena memang Abraham memberikan pilihan, maka daerah yang agak tandus itu menjadi bagian daripada Abraham. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah setelah mendapatkan daerah yang agak tandus itu, akhirnya Abraham menjadi miskin? Alkitab mencatat kepada kita apa? Dikatakan bahwa di ayat selanjutnya bahwa Abraham itu tidak semakin miskin, tapi semakin diberkati oleh Tuhan. Dan Abraham melihat daerah sejauh dia memandang Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka Allah mengatakan bahwa sejauh engkau memandang daerah itu akan menjadi milikmu dan akan diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham semakin kaya. Dan akhirnya Abraham itu semakin diberkati. Sedangkan apa yang terjadi kepada Lot? Tanpa Abraham, orang yang diberkati Tuhan itu ada di sisinya. Di dalam pasal yang ke-14, di situ dicatat bahwa akhirnya Lot itu segala hartanya itu dibawa oleh musuh. Siapa musuhnya? Raja-raja timur Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sampai akhirnya kalau kita melihat bahwa Abraham sendiri akhirnya pergi melawan raja-raja timur itu. Dan kalau kita tahu situasi pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Raja Timur itu telah berkuasa selama 14 tahun di daerah itu. Tapi Abraham melawan mereka dengan berapa banyak pasukan Bapak Ibu tahu? Hanya 318 pasukan. Kalau dari strategi, pastilah raja-raja timur itu menang. Dari pengalaman perang yang bisa bertahan selama 14 tahun, pastilah raja-raja timur itu menang. Dari banyaknya pasukan, pastilah kerajaan-kerajaan timur itu menang. Tapi Abraham hanya memakai 318 pasukan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dipikir-pikir macam film Spartan saja, 300 begitu ya kalau yang pernah nonton. Dengan 300 pasukan itu mengalahkan ribuan daripada pasukan daripada Persia. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah hal yang real. Abraham dia menang membawa pulang keponakannya dan harta yang dimiliki oleh keponakannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena berkat Tuhan itulah ada perlindungan, ada penyertaan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari,
di sini kita bisa melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu, bahwa orang percaya kepada Tuhan itu senantiasa akan diberkati Tuhan dan senantiasa akan menjadi berkat. Tanpa Abraham, harta Lot mungkin bertambah Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari tidak aman dan tidak terlindungi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berpikir, Pak, di zaman sekarang ini, di zamannya pandemi, semua orang menjadi sulit. Apakah berkat itu masih ada? Perekonomian semakin sulit. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kalau Indonesia itu akan pulih 2 tahun ke depan. Sampai-sampai kalau kita melihat berita, ya, terkadang kita melihatnya begitu sedih. Ada yang untuk makan itu harus mencuri. Ada yang dengan teganya melakukan tindakan kriminal, membunuh. Ya. Ada yang sampai bertindak anarkis. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu mau memberitahukan kepada kita bahwa dalam keadaan sulit yang bagaimanapun, Tuhan akan memberkati orang percaya. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tetap akan terimbas oleh keadaan sulit ini. Tapi percayalah bahwa berkat Tuhan itu tetap ada. Orang percaya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Orang percaya tidak akan sampai menjadi peminta-minta. Dan ini sudah dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam Mazmur 37 ayat 25. Di situ dikatakan janji Tuhan yang begitu jelas. Bahwa orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan. Dan keturunan orang benar tidak akan pernah menjadi peminta-minta. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita bertanya, lalu Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar? Bapak Ibu Saudara-saudari, pagi hari ini saya akan membagikan 3 prinsip. 3 prinsip diberkati dan menjadi berkat. Prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu menerima panggilan Allah dan janji berkat daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham, dia itu dipanggil meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan negerinya dan negeri bapaknya ke tempat di mana? Belum jelas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan tidak katakan kemana. Dan pada saat itu dia tidak hausnya lagi istilahnya. Tidak muda lagi Bapak Ibu. Sudah berumur 75 tahun. Dan pada saat itu juga dia telah mapan. Dia telah nyaman Bapak Ibu Saudara-saudari dengan keadaannya pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat Allah memanggil Abraham dan memintanya untuk meninggalkan rumah bapaknya ke tempat yang tidak diketahui, maka di situ Abraham menerima panggilan Allah tersebut. Dan setelah menerima panggilan Allah tersebut Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ayat yang kedua dan ketiga, disitulah janji berkat Tuhan itu turun bersamaan. Di mana Allah menjanjikan apa? Bahwa Allah akan memberkati Abraham. Dan Abraham itu akan menjadi berkat. Dan oleh Abraham itu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk tetap menjadi orang yang diberkati dan supaya kita bisa menjadi berkat, kita harus menerima panggilan dan janji daripada Allah. Bapak Ibu, kata panggilan ya atau panggil dalam bahasa aslinya itu adalah kaleo, yang berarti kita dipanggil keluar dari satu tempat untuk masuk ke tempat yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, satu kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, pertama sekali setelah penciptaan, apa yang dilakukan oleh Allah? Alkitab jelas mengatakan Allah memberkati mereka. Dengan kata lain, kita telah menjadi orang yang diberkati. Berkat itu ada pada kita. Kita adalah orang yang merupakan
blessed generation. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab juga mencatat bahwa akhirnya kita itu menjadi orang yang terkutuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita menjadi orang yang akan binasa. Itu dicatat di dalam Kejadian 3 Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan untuk terlepas daripada kutukan ini dan kebinasaan ini, apa yang harus kita lakukan? Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dan Allah memanggil setiap orang yang telah jatuh ke dalam dosa untuk percaya kepada Yesus. Supaya apa? Kita diampuni dari dosa-dosa kita. Dan kita bisa dilepaskan daripada ikatan kutuk dosa ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah panggilan itu. Jadi hal pertama supaya kita menjadi orang yang diberkati dan bisa menjadi berkat, bahwa kita harus menerima panggilan Allah dan kita juga menerima janji daripada Allah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu kita percaya dan menuruti perintah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham setelah dia menerima panggilan Allah dan janji Allah, maka hal kedua yang dilakukan Abraham itu apa? Dia menjawab panggilan Allah. Dia meninggalkan kampung halamannya. Kemudian dia berjalan menuju kepada tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu dia berumur 75 tahun. Dan dia mau pergi ke tempat yang tidak jelas, tapi dia percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah langkah penting dan tindakan tepat yang diinginkan oleh Allah supaya memberkati Abraham, yaitu percaya dan menuruti perintah daripada Allah. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kisah yang berbeda di mana kita melihat bahwa Petrus dan juga murid lainnya pada saat menunggu Tuhan Yesus, di mana Yesus baru bangkit. Dan pada saat itu mereka mendahului Yesus untuk pergi ke Galilea. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka menunggu Yesus di Danau Tiberias. Karena saking lamanya menunggu, mereka menangkap ikan. Dan di dalam kisah ini dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, seharian mereka menangkap ikan tidak ada hasilnya. Tapi pada saat Yesus datang, kemudian Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mereka menebarkan jala itu. Mereka mendengarkan perintah Tuhan itu. Mereka percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, dilihat dari sisi profesi. Dilihat dari kemahiran dalam menangkap ikan. Mereka lebih profesional. Kalau Yesus itu kan pada dasarnya itu adalah tukang kayu. Mereka lebih menguasai lokasi. Mereka tahu keadaan cuaca, keberadaan ada ikan atau tidak. Yesus bukan nelayan, Yesus tukang kayu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pada saat Yesus memberikan perintah, mereka percaya dan mereka melakukannya. Akhirnya mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah suatu kali itu saya lupa bayar tagihan kartu telepon saya. Itu biasanya jatuh tempo tanggal 10 begitu ya. Akhirnya telepon diblok ya, jaringan internet itu diblok, saya nggak tahu. Pada saat itu saya berada di satu tempat perbelanjaan. Dan saat itu saya pergi sendiri dan kebetulan ada hal penting saya harus menghubungi istri saya. Saya ambil telepon, sobat telepon kok nggak bisa begitu. Saya perhatikan, loh, no signal. Baru saya sadar, oh iya, tagihan ini belum dibayar. Kemudian mau gimana ya, sekarang kan nggak ada telepon umum lagi begitu ya. Jadi mau nggak mau saya beranikan diri, saya pinjem ya hotspot daripada pegawai toko ya, dengan memberanikan diri. Bayar pun tak apalah pikir saya begitu ya. Saya katakan, Mbak, boleh pinjem hotspotnya enggak? Kebetulan saya lupa bayar tagihan, jadi ini semua kena blok begitu. Ada hal penting saya harus menghubungi orang rumah.
Singkat cerita, dia kasih passwordnya, saya masukkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, saya harus berada di daerah jangkauan area daripada wifi itu. Supaya apa? Jaringannya tetap ada dan saya bisa insert saya bisa memakai ya jaringan internet yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, namun pada saat saya beranjak dari daerah jangkauan itu, maka apa yang terjadi? Maka jaringan wifi pun terputus dan saya tidak bisa connect lagi dengan internet yang diberikan oleh pegawai itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, sama halnya. Saat kita itu mau menjadi orang yang diberkati dan juga menjadi berkat, Anda tidak bisa berada di luar daripada batasan berkat tersebut. Dan hal yang paling penting supaya kita tetap berada di area berkat itu adalah kita harus percaya dan kita harus menuruti perintah Tuhan. Ini prinsip yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan prinsip yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu kita harus setia menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-9. Di dalam ayat 7 dan ke-9 ini kita bisa melihat bahwa Abraham dia ada satu kebiasaan yang sering dia lakukan. Pada saat dia berangkat, dia sampai di Sikem. Kemudian Tuhan menunjukkan diri kepada Abraham, mengulangi janji berkat yang akan diberikan oleh Allah kepada Abraham. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Dia tiba di pegunungan timur Betel. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membangun mezbah bagi Tuhan lagi. Dia menyembah Tuhan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham ini mempunyai satu kebiasaan, yaitu menyembah Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga Abraham itu dikasihi Allah, mendapatkan belas kasihan daripada Allah. Dan inilah prinsip ketiga yang harus dimiliki oleh orang yang diberkati oleh Allah. Supaya kita diberkati dan kita bisa menjadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang sama juga dilakukan dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia melayani di dunia ini. Pada saat dia ada di dunia ini. Dan sebelum dia melakukan pelayanannya. Alkitab itu banyak tempat mencatat. Mengatakan bahwa pagi-pagi benar. Waktu hari itu masih gelap. Ngapain Yesus pagi-pagi benar? Dikatakan ia pergi. Dia bangun, ia pergi keluar. Kemudian ia ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hal rutin yang dilakukan oleh Yesus. Dia membangun relasi yang dekat dengan Allah. Dia bergaul karib dengan Allah. Dan inilah salah satu hal yang membuat Yesus berkenan kepada Allah. Menjadi anak yang dikasihi oleh Allah. Sehingga kita melihat kehidupan Yesus itu senantiasa menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam satu bagian firman Tuhan, Amsal 8 ayat 18 dan juga 21. Ini adalah salah satu ayat emas yang saya gemari. Di dalam ayat ini dikatakan apa? Bahwa kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ayat 21, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini mengatakan bahwa pada Allah terdapat kekayaan. Pada Allah terdapat harta yang tetap. Kemudian dia akan mewariskannya. Kepada siapa? Ayat firman Tuhan mencatat jelas bahwa Allah akan mewariskannya kepada orang yang mengasihi Allah. Dan siapa orang yang mengasihi Allah itu? Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang senantiasa dengan setia menyembah kepada Allah. Yang membangun hubungan kepada Allah setiap saat Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, prinsip ketiga ini harus kita ingat. Supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang senantiasa menerima belas kasihan daripada Tuhan. Kita setia menyembah kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah ada satu majelis, satu gereja. Dia itu membuka toko emas. Dia pernah mengatakan kepada saya, dia katakan, "Bosu, tahukah kamu bahwa di dalam 1 tahun, kami hanya membuka toko itu paling banyak 1 tahun itu 180 sampai 200 hari. Dengan kata lain, ya, itu 1 tahun ada 365 hari Bapak Ibu. Ya. Dan dia itu hampir menutup tokonya itu 160 hari. Dan dia katakan, untuk tujuan apa? Dia katakan untuk tujuan pelayanan di gereja, beribadah di gereja, untuk semua acara-acara gereja. Hari-hari banyak kami habiskan di sana. Kemudian dia juga mengatakan bahwa di hari Minggu, kalau di daerah di mana dia tinggal itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu biasanya hari Minggu adalah hari pekan. Kita tahu hari pekan ya, di mana hari pekan itu biasanya kalau pajaknya itu mingguan begitu ya. Misalnya di hari Minggu dikatakan hari pekan, maka disitulah banyak orang berjualan sayur, buah. Dan biasanya di hari itu orang-orang yang dari pedalaman itu akan keluar ya, dan mereka akan belanja. Dan hari itu adalah kesempatan yang terbaik untuk membuka toko supaya orang bisa untuk berbelanja. Tapi pada hari itu kami harus tutup. Untuk apa? Karena kami harus ke gereja, kami harus melayani. Tapi dia mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudari, dia katakan bahwa tapi berkat kami tidak pernah kurang. Penjualan kami tidak pernah semakin menurun. Malah penjualan kami semakin meningkat. Dan pernah Bapak Ibu Saudara-saudari, saat saya berkunjung ke gereja mereka, memberitakan firman Tuhan, dan juga pada saat itu ada majelis daripada gereja sini juga yang ikut ya, bersama-sama dengan saya, itu kami tinggal sampai hari Senin. Dan hari Seninnya pagi-pagi kami pergi sarapan, kemudian lebih kurang pukul 8 kami balik ke rumah yang juga adalah toko daripada jemaat ini. Dan Bapak Ibu saat balik ke rumah dia yang adalah toko itu, saya melihat ada lebih kurang 15 sampai 20 orang itu berkumpul di depan rumahnya. Kemudian saya bertanya, itu orang kumpul gitu banyak, itu semua pegawai kamu ya? Dia katakan, bukan Boksu, itu orang-orang yang nunggu saya buka toko dan mau beli emas. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu saya tercengang begitu ya. Dan juga istilahnya heran, orang mau beli emas kayak mau beli ikan di pajak. Nunggu ikan baru datang berebut untuk dapat yang segar begitu. Tapi ini bukan beli ikan Bapak Ibu, ini mau beli emas, berkumpul nunggu toko buka. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, di sekitar situ ada toko emas yang sudah buka, yang buka lebih awal daripada toko dia. Tapi orang-orang itu berkumpul, orang-orang itu menunggu dia buka toko untuk berbelanja dan membeli emas di toko daripada majelis ataupun jemaat tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah berkat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan memang saya melihat bahwa kehidupan daripada jemaat ini, majelis ini begitu diberkati. Dan juga jemaat ini juga pada dasarnya menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi hamba Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di gereja Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena dia telah menerima berkat Tuhan itu dan menjadi berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, 3 prinsip supaya kita bisa menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sekitar ada 3. Yang pertama, kita harus menerima panggilan Allah dan janji daripada Allah, yaitu percaya kepada Allah, terima janjinya. Kemudian yang kedua, kita percaya dan melakukan perintah daripada Allah. Dan yang ketiga, kita harus setia dalam menyembah kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita bisa menjalankan 3 prinsip ini, berharap kita bisa menjadi orang yang diberkati, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang begitu menghiburkan kami di masa-masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam hal ekonomi, keadaan sekarang yang begitu sulit, usaha yang mandek,
Dan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga terjadi. Rencana-rencana kami yang awalnya kami rencanakan buyar. Keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kami pikirkan terjadi. Dan ini mungkin menjadi kesulitan bagi setiap di antara kami. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, itu mengingatkan kepada kami, bahwa kami orang yang percaya kepada Engkau. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Dan kami telah menerima janji berkat itu. Walaupun kami tetap akan terimbas akan masa sulit ini. Tapi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan tetap akan melindungi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan tetap akan memelihara kami. Berkat Tuhan tetap ada pada kami. Tuhan, ajari kami di masa seperti ini. Supaya kami tetap percaya. Supaya kami tetap bersandar kepada Engkau. Supaya kami tetap melakukan perintah daripada Tuhan. Dan juga kami di dalam kehidupan kami pada saat ini. Apapun yang terjadi pada kehidupan kami. Kami tetap setia Tuhan. Menyembah kepada Engkau. Walau kami harus berada di rumah. Satu keadaan yang berbeda dengan dulunya. Oleh sebab itu kami rindu juga Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan kota kami Tuhan. Pulihkan negeri kami. Pulihkan bangsa ini. Pulihkan dunia ini. Lepaskan kami dari masalah pandemi yang ada Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu. Tolonglah kami. Pada saat ini juga Tuhan kiranya Engkau terus memberkati setiap jemaat yang ada di Pangkalan Berandan ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya Engkau terus ingat Ibu Diana dalam proses perobatannya. Berikan kekuatan, ketabahan kepada dia, penghiburan kepada dia. Juga untuk Ai Julina, Ai Tani, Pak Moran, Pak Wijaya, Tuhan juga memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Kami juga bersyukur semalam telah mendapatkan 2 hari yang lalu telah mendapatkan berita bahwa Pak Miduk sudah sampai di Jakarta dengan selamat. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus menyertai kami Tuhan. Untuk ke depan program pemerintah yang akan menjalankan new normal. Bagaimana kami harus hidup berbarengan dengan pandemi ini. Tuhan yang jaga kami. Satu keadaan yang semakin riskan. Satu keadaan yang semakin mengerikan. Tapi kami harus menghadapi realita yang ada. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tetap akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami. Lindungi kami. Kami hanya serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同永同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
untuk saat teduh Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya Tuhan yang memberkati kita dan kiranya Tuhan juga yang senantiasa menyertai apa yang kita lakukan. Dan sampai jumpa di ibadah doa malam hari Kamis malam dan juga ibadah hari Minggu untuk minggu depan. Tuhan memberkati kita. Shalom.